Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore bagi rekan-rekan guru seluruh Indonesia. Mohon izin, saya akan menyampaikan LK 3.1 menyusun best practice. Menyusun cerita baik menggunakan metode STAR terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi SDN 2 Wonokarto, Wonogiri. Lingkup pendidikan sekolah dasar. Tujuan yang ingin dicapai peningkatan keaktifan dan hasil belajar siswa melalui model problem based learning. Penulis Lambang Priyoyogo SPD, tanggal pelaksanaan 30 Agustus 2022. Situasinya, permasalahan yang terjadi yaitu siswa kurang aktif dalam mengikuti pelajaran dan hasil belajar rendah. Siswa dalam mengikuti pembelajaran cenderung bersifat pasif, dikarenakan cara guru dalam memberikan pengajaran masih monoton dan metode ceramah yang selalu sering dilakukan guru. Dan sumber belajar yang digunakan guru hanyalah buku. Permasalahan keaktifan dari sisi siswa adalah belum berani menjawab pertanyaan yang diajukan guru, tidak mau bertanya apabila belum memahami suatu materi pelajaran, sehingga terjadi penurunan hasil belajar siswa. Berdasarkan pengamatan guru sebelum pembelajaran menggunakan model PBL, keaktifan siswa yaitu sebesar 40%. Sisanya 60% siswa kurang aktif dan hasil belajar siswa yaitu dari 10 siswa terdapat 5 siswa yang belum tuntas atau masih di bawah KKM. Sedangkan yang nilainya di atas KKM hanya 5 siswa atau sekitar 50%. Berdasarkan hasil yang masih kurang memuaskan, maka dilakukan perbaikan pembelajaran. Praktek ini perlu dibagikan karena melalui kegiatan pembelajaran dengan model PBL, siswa dituntut berpikir secara kritis, belajar dalam kelompok untuk memecahkan masalah dengan cara kerjasama dan saling membantu antar siswa. Praktek ini sangat bermakna hingga membuat siswa menjadi senang, aktif, dan kreatif. Peran dan tanggung jawab saya yaitu sebagai guru di kelas 2 yang ingin berinovasi dalam pembelajaran dan tentunya dapat berdampak baik bagi siswa, terutama dalam hal keaktifan dan hasil belajar siswa meningkat. Peran guru juga sebagai pembentuk akhlak yang baik bagi siswa, yaitu religius, sopan santun, dan mengembangkan keterampilan siswa. Untuk tantangan yang saya hadapi untuk mencapai tujuan. Yang pertama, pembelajaran berbasis masalah ini siswa dituntut untuk memecahkan sebuah persoalan di sekitar yang berhubungan dengan materi pelajaran. Model PBL yang digunakan guru termasuk model yang baru diterapkan guru dalam pembelajaran ini. Model PBL yang memiliki banyak kelebihan dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa. Keempat, guru diharapkan mampu dalam hal perencanaan, pengelolaan kelas, memotivasi siswa hingga melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan maksimal. Faktor yang mempengaruhi keaktifan dan hasil belajar siswa adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor internal siswa meliputi kesehatan, intelijensi, dan minat belajar siswa. Faktor eksternal meliputi keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Pihak yang terlibat yang pertama adalah dosen pembimbing dan guru pamong, yaitu dari Universitas 11 Maret Surakarta. Yang kedua, Kepala SD Negeri 2 Wonokarto sebagai penanggung jawab tempat terlaksananya pembelajaran, memberikan izin sekaligus menilai guru selama praktik. Yang ketiga, guru atau teman sejawat sebagai pengamat dan membantu terlaksananya perekaman atau pembuatan video. Yang keempat adalah tentunya siswa-siswi SD Negeri 2 Wonokarto. Dalam aksinya, langkah-langkah dan strategi yang dilakukan untuk menghadapi tantangan adalah sebagai berikut. Pertama, guru membuat rancangan pembelajaran, media pembelajaran yang menarik, dan sumber belajar yang telah disiapkan. Yang kedua, pembelajaran menggunakan model problem based learning. Siswa diberikan penjelasan atau gambaran terkait model pembelajaran yang beda, yaitu yang akan dilakukan. Guru mengadakan kesepakatan dengan siswa dalam hal pengelolaan kelas, lalu menerapkan reward dan bimbingan pada siswa yang masih kurang.
Proses pembelajarannya menerapkan 5 fase, yaitu fase pertama memberikan orientasi tentang permasalahan kepada peserta didik. Guru membimbing peserta didik mengamati video kejadian sehari-hari yang ditampilkan di layar, yaitu sebuah truk tangki yang membawa minyak tumpah sampai di jalan. Guru dan peserta didik melakukan tanya jawab tentang teks percakapan tersebut. Fase 2 mengorganisasikan peserta didik untuk meneliti. Guru membagi peserta didik dalam 2 kelompok yang heterogen. Setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Siswa melakukan diskusi bersama kelompoknya untuk memecahkan permasalahan sesuai tayangan video yang berhubungan dengan wujud benda cair. Fase 3 membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Di sini, guru membimbing peserta didik untuk membuat laporan atas peristiwa yang sedang dilakukan di kelas. Peserta didik menuliskan hasil pengamatannya dengan menggunakan ejaan yang tepat. Fase keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Perwakilan masing-masing kelompok mempresentasikan laporannya di depan kelas. Fase 5, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru bersama peserta didik melakukan tanya jawab dan evaluasi terhadap hasil kerja kelompok. Peserta didik menjawab pertanyaan dari LKPD yang telah diberikan guru. Guru memberikan penguatan tentang keragaman benda di lingkungan sekitar berdasarkan bentuknya. Dari langkah-langkah pembelajaran di atas diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang terjadi, yaitu kurang aktifnya siswa dalam pembelajaran. Dari keaktifan siswa yang juga tumbuh berpengaruh terhadap hasil belajar yang didapat. Yang terlibat teman sejawat dan peserta didik dalam praktek lapangan tersebut. Sumber yang digunakan guru yaitu kemampuan guru meningkatkan keaktifan siswa melalui kegiatan kelompok, tanya jawab dan percaya diri, media, sarana dan sumber belajar. Yang ketiga, guru menjadikan pembelajaran yang menyenangkan dengan pengamatan sederhana dan bermakna bagi siswa. Refleksi hasil dan dampak. Dampak dari aksi yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, siswa memperhatikan penjelasan guru. Siswa aktif dalam kegiatan diskusi. Siswa berani mengajukan pertanyaan. 4. Siswa menanggapi pertanyaan dan mampu menyelesaikan masalah. 5. Mencatat dan merangkum materi pembelajaran. 6. Siswa terbiasa menggunakan sumber-sumber pengetahuan baik dari perpustakaan, internet, wawancara, dan observasi. Apakah hasilnya efektif? Dan mengapa? Hasilnya efektif karena dari penggunaan model PBL banyak kelebihan-kelebihan yang dapat diterapkan dalam pembelajarannya. Berikut kelebihannya menurut Hamdani pada tahun 2011 adalah siswa dilatih untuk dapat bekerja sama dengan siswa lain. Siswa dapat memperoleh pemecahan masalah dari sumber belajar. Menurut Lerung 2017 menambahkan kelebihan PBL sebagai berikut. Siswa didorong untuk memecahkan masalah dalam situasi nyata. 4. Siswa memiliki kemampuan membangun pengetahuan sendiri melalui aktivitas belajar. 5. Terjadi aktivitas ilmiah pada siswa melalui kerja kelompok. Pengamatan yang dilakukan guru terhadap siswa dan terjadi peningkatan keaktifan yang meliputi 1. Siswa memperhatikan penjelasan guru. 2. Siswa aktif dalam kegiatan diskusi. 3. Siswa berani mengajukan pertanyaan. 4. Berani menanggapi pertanyaan dan mampu menyelesaikan masalah. Hasilnya efektif. Selama pengamatan dalam pembelajaran yang dilakukan guru, ada peningkatan keaktifan siswa yaitu sebesar 80%, sisanya 20% siswa masih kurang aktif. Selain dalam hal keaktifan, prestasi belajar siswa juga mengalami peningkatan, yaitu sebanyak 9 siswa atau 90% hasil belajar siswa sudah berada di atas KKM. Sedangkan yang masih di bawah KKM terdapat 1 siswa atau 10%. Respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan adalah yaitu respon dari kepala sekolah dan teman sejawat. Selama pembelajaran menggunakan PBL, responnya adalah sangat baik dan positif karena merupakan inovasi baru yang diterapkan guru dan terbukti terjadi peningkatan pada siswa. Sedangkan respon dari siswa adalah siswa merasa tertarik dengan cara mengajar guru, antusias, dan menjadikan siswa dari pasif menjadi siswa yang aktif. Apa yang menjadi faktor keberhasilan? Yang pertama, pembelajaran menjadikan siswa aktif.
Melalui kegiatan pengamatan, siswa lebih mudah mengerti dan lebih jelas dari materi pelajaran tersebut. Yang kedua, pembuatan rencana pembelajaran, media dan kegiatan berjalan dengan lancar. Yang ketiga, tentunya sesuai dengan permasalahan tadi, adanya peningkatan hasil belajar. Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Secara umum, guru tidak mengalami masalah ketika membuka pelajaran pada kelas rendah. Media yang digunakan guru yaitu PowerPoint, media audiovisual. Media audiovisual yang digunakan biasanya dibuat dengan mengambil permasalahan dari YouTube agar setiap siswa dapat mempelajarinya. Model pembelajaran yang digunakan adalah problem based learning dan masih perlu perbaikan lagi untuk kedepannya. Guru harus membimbing secara pribadi untuk menjelaskan materi tersebut secara pelan kepada siswa yang lambat dalam hal belajar. Proses pembelajaran yang dilaksanakan masih ditemukan siswa yang belum dapat dikondisikan, misalnya belum memperhatikan atau berbicara sendiri. Menggunakan model problem based learning akan diterapkan guru dalam pembelajaran berikutnya. Demikianlah hasil LK 3.1 yang telah saya buat. Semoga bermanfaat, dapat digunakan untuk pembelajaran Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.